Dan hal ini bisa terjadi karena banyaknya informasi di era internet. Otoritas keilmuan, ada orang yang tiba-tiba menjadi ahli agama walaupun dia tidak pernah pesantren atau kuliah di UIN atau YN, atau tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwa bumi ini datar atau ini hoax, atau teman-teman memberi pengantar tentang tema ini secara spesifik, komprehensif dan mendalam, dan teman-teman melanjutkan program S3 di UIN Sumatera Utara. Waktu sekitar 20 sampai 30 menit. Nanti kita akan diskusi, ini banyak hadir orang-orang hebat dari sebelah Novanto. Jadi Setia Novanto itu dicari-cari oleh KPK, namun dia tertangkap ketika mobilnya menabrak tiang listrik. Yang menjadi persoalan adalah ketika Fredrik Yunadi yang menjadi pengacara Novanto itu berbicara di depan media. Dia mengatakan bahwa kacanya pecah, Setia Novanto terluka, berdarah-darah, tangannya dan sebagainya. Itu bukti. Ini mana yang betul? Ini jangan-jangan ini yang betul. Jangan-jangan ini yang betul. Kita nggak melihat lagi fakta, dan kita nggak melihat lagi, nggak menggunakan lagi akal pikiran, karena memang akal pikiran kita digoreng oleh mereka ini, dibuat seolah-olah ini benar. Ini tidak benar, ini digoreng akal pikiran kita. Ini yang terjadi. Lucuan saja, bisa jadi lucuan itu untuk senang-senang, bisa jadi yang membuat jadi fatal. Ini waktu April Mop, orang bilang ini dapat hadiah, padahal enggak, untuk membuat lucu-lucu. Tapi akhirnya ini dibuat jadi hal yang serius, orang jadi duit dari berita hoax, dibuat jadi sarana untuk mencari popularitas, sama supaya disampaikan oleh Alkaf tadi, orang-orang yang mencari kontak nyata, maka hati-hatilah kepada mereka, hindari atau laporkan kepada Densus 88. Ini etika mereka muncul. Mereka tahu bahwa efek apa yang ditulis mereka paham. Jadi pendidikan ini juga bermasalah. Yang ketiga adalah pendapatan. Memang menjadi wartawan menginginkan, tapi hasil penelitian di lapangan membuktikan bahwa kita meminta tersebut untuk memberikan uang. Itu yang jadi persoalannya. Dan muncullah fenomena wartawan amplop dan wartawan cloning. Cloning ini kalau misalnya saya ini sebenarnya menjadi wartawan dengan syariat Islam. Saya telah menyampaikan bahwa menulis berita itu menggunakan ideologi. Maka harusnya wartawan di Aceh ini juga menulis berita dengan nafasnya Islam betul. Tidak lagi menyampaikan informasi itu asal senang. Karena itu lulusan yang diikuti sama seperti dosen lah. Kalau nggak ada sertifikasi ngapain aja? Karena nggak diakui sebagai dosen. Nggak ada sih. Enggak, karena sistem. Kalau di dosen kan karena sistem kan. Tapi kalau wartawan itu diwajibkan dibuka peluang sebesar-besarnya untuk ini. Itu yang ini Pak. Jadi ke depan akan ada itu sehingga wartawan akan jadi lebih berkualitas. Ada kontrol balik dari Dewan Pers itu sudah melakukan dari tahun 2010 Pak. Di 2010 itu sudah dilakukan bahwa uji kompetensi pada wartawan dan pada perusahaannya, sehingga nggak lagi perusahaan yang abal-abal yang mempekerjakan wartawan tanpa memberi gaji seperti itu tadi. Tapi ini belum berjalan semuanya, bahkan mau digugat Dewan Persnya, kok bisa buat seperti ini? Mana hak mereka dan sebagainya, itu akan digugat karena ini juga masalah priok nasi juga. Selanjutnya masalah trust. Saya menyebutkan tadi sebagai istilah karena sebenarnya Menhan tadi membagi periodisasi. Sehingga ini disebut ini periode awal bahwa komunikasi itu terjadi dengan pertukaran lambang-lambang. Ketika Gutenberg menemukan mesin cetak, maka mulai pakai kertas. Maka ini mungkin bahasa tidak ada istilah bahwa inilah zaman
ketika kita diserbu dengan banyaknya informasi dan informasi itu belum tentu benar, namun kita menjadi termakan. Kenapa kita termakan? Kalau saya sudah kutip ini, kadang-kadang kita suka dibohongi. Kita termasuk karena kita suka dibohongi. Anak saya nggak apa namanya, anak apa saya di sini, karena kita suka dibohongi, maka sejak berita bohong itu laku. Mungkin pada alinea ke-1, ke-2 itu bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Safi. Pada alinea pada halaman 4 itu bisa menjawab juga Pak Safi apa yang harus dikerjakan oleh jurnalis untuk menghadapi situasi ini. Memang ini kerja berat seorang jurnalis. Kalau mereka nggak akan berubah, mereka akan tergilas. Karena informasi dari mana aja nyampe. Jadi apa yang bisa wartawan? Orang Washington Post itu Pak, waktu tahun kemarin pemilihan Presiden Amerika kemarin, itu si Presiden Amerika sekarang itu tukang bohong, ada. Oh ya, udah. Dia benar bohong aja ngomong. Maka apa yang disampaikan oleh Washington mengatakan ketika dia mengutip ini sebenarnya dusta dikatakan oleh Trump. Dia mengatakan langsung klarifikasi pada berita itu. Apa yang disampaikan oleh Freddy itu tidak diklarifikasi, Pak. Sebenarnya kalau begini tabrakan hanya 20 km per jam, bisa kayak gini nggak mobilnya? Jangan-jangan mobilnya memang sudah patah lalu dilengketkan aja ke pohon itu, ke tiang. Ketika dilengketkan, Pak. Karena kan mobilnya kan langsung dibawa di derek. Polisi juga nggak ada Pak mobilnya. Luar di derek mobilnya. Ini sebenarnya diletakin aja, sudah disetting. Sudah setting karena hasil sidang-sidang kalau kita ikuti kan dia sudah sewa kamar, bahkan satu lantai sudah disewa, dokternya sudah sewa, siap tahan badan, gitu kan. Ini karena banalisasi kebenaran itu terjadi. Oke, demikian beberapa tanggapan saya terhadap penanya. Sudah kembali sudah tahu ya. Soal ideologi. Ya, ideologi benar. Ini juga tawaran saya. Bagaimana kita membuat khususnya orang di Aceh ini kembali dengan pemikiran keislamannya, sehingga kalau dalam kami di komunikasi itu ada namanya kajian wacana, ada framing, ada semiotik, nanti kami bisa mengkaji bagaimana berita itu dibungkus. Frame itu frame dari kata Inggris, bingkai, bagaimana berita itu dibingkai. Siapa aja yang boleh masuk ke bingkai? Siapa aja yang boleh diwawancara? Bagaimana wawancara? Karena Pak sudah di set dulu Pak, ini arahnya kemana? Maka bingkainya seperti ini. Kalau kita nggak suka dengan satu kebijakan, siapa orang yang nggak suka? Umum apa? Maka yang ditampilkan. Sementara Pak Budi yang mendukung itu nggak pernah diwawancara. Jadi yang nampak cuma omongan bung akar saja di media. Gimana bung akar? Kenapa media sepakat dengan apa yang dikatakan oleh bung akar? Kenapa Kompas hari ini itu sangat mendukung Jokowi? Karena dari tradisinya Kompas itu suka dengan PDIP. Kompas itu secara genealoginya, kalau kita Pak Alkaf itu memang orangnya PDIP. Suka noise. Harus keluar dari atas. Maka mereka apapun dibuat oleh Jokowi bagus di mata mereka. Mereka akan membuat menjadi lebih bagus. Hutang yang 4 miliar, mereka 4 triliun. Kalau kita pendapatan masyarakat segini ya segini wajar Pak. Ya kan? Wajar masih hutang nih. Maka wajar. Begitulah mereka membuat, sehingga frame-nya itu wajar. Tidak mempercayai Pak. Ini yang harus dilihat oleh masyarakat. Sementara ini Pak yang harus dilihat. Yang lain jangan dilihat. Ini saja bahwa pendapatan masyarakat meningkat, bahwa uang kas kita ada banyak, utangnya wajar Pak.
ada ahli potong kalau pemerintah nggak utang berarti nggak sehat, harus ada utang kalau dia memacu pembangunan. Kenapa kita bisa pacu baru pakai utang? Siapa ngomong maka? Kalau Pak Yudin bilang nyoka sakit, nggak akan diwawancara. Maka si Ramli, Rizal Ramli nggak pernah muncul di media karena Ramli bukan media daring. Ramli bukan media daring, makanya muncul orang yang true. Itu isinya Rizal Ramli, Pak. Pak Ramli. Rizal Ramli. Oke, ada dua lagi. Pak Yudin ngomong nih Yuki. Pak Yudin mau terakhir. Untuk Jadi lagi dulu. jadi mungkin apa ya, balik lagi ke yang dua yang mungkin dari jurnalisme sama postrat. Tapi sebelum itu Pak, jadi pernah nonton film Spotlight gitu, yang kasus Kardinal Luhut di Boston Post itu kan, itu kerja jurnalis yang memang betul-betul keren. Nanti mungkin ada film The Post ya, yang Washington Post yang di zamannya itu juga kerja jurnalis yang menarik. Mungkin sekali nonton bareng ya tentang itu. Ya. Oke, ini nanya ini dua hal. Yang pertama dari jurnalisme yang sekarang terjadi kan. Kemarin itu Mas Ariel Herianto ada nulis di status Facebooknya kan tentang kenapa ada kondisi aktivis yang dulunya itu gahar tapi sekarang malah rakyat. Kondisi itu kalau kita pindahkan ke kasus jurnalis, kenapa dulu jurnalis yang gahar ke pemerintah, sekarang malah rakyat gitu. Itu mungkin karena nggak tahu ya, kalau dari Mas Ariel Herianto dia ada bilang disebut dengan ada sindrom post power. Di zaman dahulu mereka tuh tahu siapa lawannya, mereka punya lawan yang jelas, mereka punya kekuasaan yang jelas yang bisa mereka mainkan. Tapi di era setelah reformasi, kekuasaan itu kan jadinya kabur, siapa yang harus dilawan dan di mana posisi wartawan dalam perlawanan itu. Jadi itu memunculkan orang-orang yang memiliki apa ya, kalau disebut itu sindrom kehilangan ruang kekuasaan. Ini yang dan itu nanti didukung oleh kondisi siapapun bisa jadi jurnalis gitu. Karena nggak tahu ya, tapi dalam ingatan masyarakat Indonesia kata sebutan jurnalis itu kan dulu pahlawan. Dia yang memegang kuasa atas kebenaran suatu berita gitu. Mungkin sindrom itu yang sekarang dimanfaatkan betul kan dengan wartawan yang suka malakin itu. Jadi mereka punya ada apa ya, merasa prestis itu nggak pernah hilang gitu. Dan itu dimanfaatkan meskipun kualitasnya masih harus kita pertanyakan gitu. Tapi mereka punya sindrom itu. Itu yang satu yang mau dilihat dari jurnalisme yang sering terjadi. Permasalahannya itu adalah gimana prestis ini itu bisa meluas itu, tersebar gitu. Yang dulunya kan itu sesuatu yang memang jadi wartawan dulu itu kan mengerikan, ngeri gitu. Takut karena berhadapan dengan tentara, dengan pemerintah gitu kan, hilang gitu. Sekarang kan itu jadi menjamur di mana-mana, jadi semacam prestis sosial. Saya kalau di kampungnya gitu, anak saya seorang wartawan loh gitu. Maksudnya ada semacam ya prestis sosial itu mungkin juga harus juga jadi bahan yang harus dilihat. Mungkin nanti bisa jadi bahan kajian juga. Itu kalau kita sambung ke era postrat sekarang, di mana menarik tadi di makalah ini dibaca ada istilah demokratisasi kebenaran. Jadi kebenaran itu udah didemokratisasi. Kebenaran itu dia nggak lagi harus ada. Kalau dulu kan kalau kita mau mencari kebenaran kita baca Tempo, baca Kompas. Sekarang kan enggak. Siapapun bisa mendapatkan kebenaran dimanapun. Kita buka Facebook kita bisa melihat kebenaran gitu. Kita mau melihat Amerika, kita nggak perlu lagi harus membeli Washington Post dengan berbulan-bulan baru nyampe ke Indonesia. Kita tinggal buka Facebook, kita cari Washington Post dapat gitu. Atau kita mau cari berita-berita itu dapat. Jadi demokratisasi kebenaran juga ternyata berimbas juga ke hal-hal yang negatif. Ini jadi pertanyaan dari Pak Budi ya tentang self journalism. Self journalism itu kan kalau sekarang istilahnya ada citizen journalism. Itu kan juga dari upaya demokratisasi kebenaran.
siapapun, kapanpun, dan oleh apapun dia bisa memproduksi kebenaran dan disebar ke publik. Nah ini kan jadi permasalahan ketika itu tadi meja-meja redaktur tadi kan udah nggak bekerja kan? Teknologi-teknologi yang dimiliki oleh penerbit, bisa katakanlah Kompas, Tempo, entah itu teknologi perangkat lunak atau perangkat kerasnya, yang itu biasanya harus didapatkan dengan suatu kapital tertentu, entah uang, entah pengalaman, itu kan semuanya hancur karena adanya demokratisasi kebenaran ini. Misalnya kita bertiga, Yogi, Pak Budi, Pak Jubir, bentuk aja MCA, MCA Langsa, memproduksi berita-berita yang ada di Langsa. Kami kan nggak perlu ada kantor gitu sekarang. Kami nggak perlu ada kantor, kami nggak perlu ada gedung, kami nggak perlu ada melapor ke Dewan Pers untuk itu. Ini juga sebenarnya kan jadi dilema ketika ada upaya untuk membebaskan pers, tapi juga ternyata pembebasan itu mengakibatkan demokratisasi kebenaran yang itu juga menjadi negatif kan. MCA itu sebenarnya kasus dilematis kita. Satu sisi pers itu nggak boleh orang mau mengungkapkan sesuatu, mau menghimpun sesuatu kan kita nggak boleh menutup ruang itu. Tapi di satu sisi ruang itu juga menghasilkan kebenaran yang masih harus dipertanyakan. Jadi makanya itu buku yang ditulis Cherian George itu sangat bagus kan, yang Pelintiran Kebencian. Itu buku yang memberitahu bahwasanya upaya-upaya yang dipilih untuk menutup kebenaran, demokratisasi kebenaran itu memang sulit. Di satu sisi kita harus juga memberi ruang demokratis bagi siapapun, apapun ideologinya untuk berbicara. Tapi di satu sisi kita berhadapan dengan hate speech itu, yang itu bisa dipelintir. Kasus terbaru itu di Sri Lanka itu hanya gara-gara hoax pil mandul, itu perang satu negara. Pil mandul, gimana konyolnya itu perang satu negara gitu. Maksudnya gitu. Jadi ini mungkin yang harus kita mungkin ini yang mungkin harus jurnalis yang mulai kita pikirkan kan. Kalau memang Aceh punya konsep jurnalis syariat gitu, mungkin juga bisa membantu ya. Gimana cara kita memikirkan demokratisasi kebenaran tetap berjalan, tapi hoax dan hate speech itu juga bisa kita bentuk. Karena ini dua kontradiksi yang masih sulit. Bahkan Cherian George juga masih kelihatan bingung di bukunya itu. Ini harus diapakan gitu. Karena era selanjutnya ini bukan lagi era digital, tapi era ide. Jadi yang disebar itu bukan teknologi digitalnya, tapi ide untuk digital itu. Oke, jadi mungkin itu Pak dari saya. Jadi sebenarnya begini, dulu orang-orang yang bersuara di Facebook gitu atau di WhatsApp itu kan pasti ada. Cuma tadi disampaikan Pak Joshua, ketika media redaksi itu masih berperan, orang-orang yang suara-suara yang independen seperti ini itu kan nggak boleh muncul. Dia tidak bisa, dia mungkin tinggal di kampung misalnya, dia ngomong seperti sekarang, dan untuk ngomong di media kan dia harus terima media redaksi, masuk ke talk show, diliput sebagai narasumber, kan nggak mungkin. Nah sekarang orang itu tetap ada, tapi dia punya media sendiri. Nah ini sebenarnya jadi orang-orang seperti ini yang juga sudah ada, orang-orang yang resek, yang libur, yang suka provokasi, yang suka nyebarin gosip di kampung. Ada, katanya dulu dia nggak termasuk orang karena ada reaksi di balusi. Ada pintunya. Ada pintu yang kemudian dia harus mengetok, yang nggak bisa dibicara masuk. Oke, di soal demokratisasi kebenaran, Pak Jubir, apa yang disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih soal apakah yang ini kesepakatan. Saya coba menyampaikan dari sisi yang berbeda. Kalau cerita teori kita dah banyak sekali
info yang bisa menentukan FOC yang tidak benar pula. Pengalaman kami tahun 2011 adalah cerita dalam lihat. Jadi tahun 2011 jadi kami melakukan kegiatan di laut. Ada beberapa kapal yang melakukan seismik artinya mencari eksplorasi minyak, pemetaan lokasi juga di sini dan sebagainya. Jadi itu kan pada masa itu bulan lagi musim pakan makanya tinggi, jadi alam tidak bersahabat dengan nelayan. Jadi si provokator ini melewati jalur kapal seismik yang diperkirakan oleh kapal seismik ini. Berapa knot dari kapal ini sudah bisa memprediksikan kalau memang si nelayan ini bersikeras menentukan perjalanannya sehingga si pengamanan di kapal dan telepon, Pak, apa langkah harus kami lakukan? Coba melalui lampu suar ini ke arah bawah semuanya. Jadi kalau ketika di laut itu para nelayan ketika dia menghidupkan lampu suar, jadi arah yang harus dilalui oleh nelayan itu ke arah sana sebagai yang diarahkan oleh lampu suar. Jadi udah beberapa kali jalan perkan lampu suar, ternyata si kawan ini tidak mau juga. Jadi besoknya yang tertera di media bahwasanya salah satu perusahaan asing yang sedang melakukan bla semuanya melakukan penembakan terhadap nelayan Raja Timur tanpa si media ini melakukan klarifikasi kita, sehingga muncul konflik antara masyarakat dengan pihak usaha. Kemudian saya panggil teman ini, tolong klarifikasi secara punya sebetulnya saya juga nggak ngerti bagaimana teori-teori jurnalistik semuanya, cuma saya coba merasionalkan. Ketika dia menginformasikan sebuah berita di media tanpa dia mengklarifikasi kepada salah satu pihak usaha, klaim sepihak, jadi saya tolong diklarifikasi soal ini. Jadi ujung-ujungnya fulus, Pak. Fulus. Semakin fulus kita menjadi kepala usaha, semakin bagus pemerintah terhadap usaha ini. Kemudian tahun 2012 kita melakukan kegiatan yang sama, tapi bukan seismik, tapi drilling di Aceh juga lah, tadi saya sebutkan di daerah mana. Jadi ada dua kapal induk yang kita melakukan drilling minyak. Kemudian ada dua kapal yang fungsi kapal ini mengambil logistik dari salah satu tempat, kemudian ada pusing. Kemudian teman ini wartawan organik ya menulis berita menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwasanya kita telah dibohongi oleh perusahaan, itu minyak sudah diambil. Ketika minyak sudah full kapal, maka kapal berikutnya akan mendekati kapal ini. Jadi ini jadi permasalahan juga. Artinya apa? Yang disampaikan ketika kami melakukan investigasi kepada wartawan yang bersangkutan, ternyata SDMPK itu tidak memenuhi syarat. Malahan ada itu memang sih, karena memang itu kan. Jadi nodong sana, nodong sini macam hanya sekedar dia bawa semuanya, dia dapat duit 200-300. Jadi kami mungkin sebuah istilah dengan Mr. Sabar itu, wartawan berkulit. Kalau ini terus dipertahankan dengan SDM yang ada di Aceh, mengandalkan SDM ilmu wartawannya itu, jadi menjadi sesuatu yang sangat tidak bisa kita harapkan. Apalagi untuk mempromosikan syariat Islam, maka menjadi tugas Bapak sekarang mendidik. Jadi kader-kader wartawan yang profesional, ya punya etika, bagaimana menjadi seorang wartawan berita informasi dan sebagainya, ada sebuah upaya klarifikasi sehingga ada sebuah informasi yang benar yang disampaikan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui. Ini SPI saja.
Oke, itu saja. Assalamualaikum. Silakan Pak. Oh ya, Pak Zia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya melihat dari sudut pandang pendidikan. Dapat kita lihat hari ini pendidikan Aceh. Kita lihatkan Aceh secara Islam, tapi moral anak-anak dari SMA atau macam begitu parahnya kalau bahasa saya. Jadi asumsi yang saya bangun hari ini mungkin salah sebenarnya bagaimana ya fungsi jurnalis untuk menghandle hal-hal seperti ini. Memang seperti sama sampaikan Yogi, dulu pers itu sebagai pahlawan, orang-orang yang di pers itu adalah pejuang. Ini ke depan ini kok jadi seperti ini, tidak gahar lagi gitu kan. Ini bisa dilacak akarnya kalau di Indonesia itu setelah lahir Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Yang salah satunya adalah membuka pintu selebar-lebarnya kepada inspektor luar untuk masuk, dan juga persyaratan untuk mendirikan pers itu sudah tidak seketat dulu lagi. Dulu untuk jadi pimpinan redaksi harus pernah menjadi redaktur, untuk jadi redaktur harus pernah jadi wartawan dulu, berjenjang. Sekarang asal dia boleh berjurnal jadi redaktur, ngedit tulisan orang, padahal dia sendiri nggak bisa ngedit. Jadi seperti itu. Jadi dan ini juga fenomena ini juga bisa dilihat dengan teori pengaruh isi media oleh Pamela Schumacher yang mengatakan bahwa isi media itu dipengaruhi oleh banyak hal, oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa jadi kualitas wartawan, rutinitas wartawan, ideologi wartawan, itu yang mempengaruhi. Ketika saya sampaikan, ketika ada bom meledak karena dia orang Islam, dia membela yang meledakkan bom. Kalau eksternalnya bisa jadi pengiklan. Dulu pernah ingat nggak ketika pesawat Adam itu hilang, mungkin yang generasi ini pesawat Adam Air itu hilang. Jadi si Rossi Silalahi yang sekarang ada di Kompas TV itu dia menjadi pimpinan redaksi di SCTV. Dia bercerita begini, orang Adam Air itu datang ke SCTV mengatakan bahwa tolong ini jangan dimuat lagi, kami akan iklan lebih banyak di sini. Berita kehilangan pesawat ini hilang saat terbang itu jangan dimuat lagi. Tapi Rossi bilang kita akan terus muat, maka mereka tarik iklan. Mereka rugi banyak sekali. Banyak mereka rugi karena pemasukannya dari iklan. Jadi ketika kepemilikan media ini sudah dibuka, itu akan banyak investor yang masuk dan investor itu kepinginnya untung. Maka berita itu harus yang paling hangat. Kalau nggak hangat nggak akan dibaca orang. Berita itu paling harus sensasi. Kalau nggak sensasi nggak akan dibaca orang. Berita itu harus orang yang suka. Sehingga Krisdayanti selingkuh pun jadi berita karena orang suka lihat. Jika orang suka lihat, maka akan banyak pengiklan. Banyak uang akan masuk. Masalah moralnya yang nomor 2. Tulus. Dulu kalau orang ciuman itu diedit, sekarang cuma biasa aja. Karena ada teori makan bubur panas, itu sudah sampai ke tengah, nggak ada apa-apa lagi. Waktu goyang imul itu buburnya masih di samping, jadi goncang. Sekarang goyang apa-apa aja santai aja, jadi nggak ada ini lagi. Kebutuhan dan orang ini juga jawabannya pada ketika media itu sudah mengejar apa yang paling dibutuhkan, apa yang paling orang suka, maka hal lain tinggal ditinggalkan. Anda boleh baca beberapa koran itu bahkan kalau ada kursi atau pendidikan itu macam kita baca novel PDS, judul PDS atau Murtinggo Bus, kan? Diceritakan betul, padahal itu di koran. Menceritakan berapa kali, bagaimana caranya, gitu kan? Itu diceritakan bahkan kadang-kadang di media.
Karena orang suka baca. Ketika orang suka baca, itu laku dijual. Maka kalau dalam teori ekonomi politik media dari Fiske Masku, semua dijadikan komoditas. Ini layak jualkan. Berita ini layak, jualkan. Persoalan ini nggak betul, itu persoalan kedua. Yang penting ini laku dijual. Kalau laku dijual, jualkan. Jadi jangan heran ketika kita melihat di media hari ini itu karena bukan ekonomi kita. Pemilik media nggak mau rugi. Mereka break even point-nya harus 2 tahun. Ya 2 tahun harus sudah break even point. Kalau lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus, saya menanam lagi modal ke tempat lain. Ini berapa tahun nih break even point? Kembalikan ini 2 tahun. Berarti tahun 3 kita laba kan? Nah, laba. Itu yang dikejar. Karena terbuka peluang itu juga yang terjadi. Jadi kami karena ini ekonomi, maka kalau bisa nggak digaji dia tulis berita, kales. Jadi wartawan. Nggak payah kasih gaji kan? Boleh jadi wartawan. Kalau kasih gaji pikir dulu, karena nggak akan lupa. Sehingga ya tadi wartawan jadi ayam kampung, cari makan sendiri. Di tempat padubir, di tempat anak ini, karena mereka tidak dikasih makan. Tapi kalau ayam potong tadi dari pagi sudah dikasih, kalau panas sudah hidup kipas angin, kalau agak panas lagi dikasih ASI. Jadi dia tidur makan minum lagi, kan? Nah, itu terjadi pada orang-orang yang besar. Kalau Kompas, mereka memberikan itu. Mereka akan ada liputan tentang penerbangan liar di Lombok. Tinggal ajukan terus ke Lombok, uangnya berapa? Transportasinya 350 karena sewa mobil dikasih semua. Tapi kalau wartawan yang biasa masih bisa pakai air diisi dari kereta pakai air jalan. Itu soalnya. Karena yang saya mau sampaikan bahwa penyakitnya ini dari dulu sampai ke hilir. Jadi perlu pemikiran kita bersama bahwa ini penyakit dari hulu sampai ke hilir. Kalau mau mengobatinya kita sedang cari resep. Makanya di dalam makalah saya ini saya menawarkan bagaimana kita memasukkan nilai-nilai keislaman sehingga orang tersadar dengan nilai-nilai keislaman itu, sehingga waktu menulis ada dari pesta itu menulisnya dengan lebih apa ya? Tidak perlu lah maaf ini orang kita kan dari Pak. Tidak banyak. Kita itu ketika nulis itu nggak perlu sampai itu orang sudah membayangkan ini kejadian nggak perlu tulis. Berarti undang-undang pers itu tidak membatasi hal. Ada beberapa hal itu Pak. Artinya jurnalistik bukan tidak menemukan lawannya lagi Pak Yogi, tapi karena ada unsur-unsur di dalamnya yang membuat dia tidak bisa lagi jadi kritis. Kalau kita baca buku Karni Ilyas dilahirkan menjadi jurnalis, Karni Ilyas itu dimarahin sama Ciputra. Karena apa? Dia nulis bisnis Ciputra, waktu bangun bangunan tidak bagus ditulisin, dipanggil sama Ciputra. Apa masih mau kerja sini? Udahlah, kakak. Jadi jangan tulis bisnisnya. Itu kan sama seperti orang MNC sekarang. Sini kan banyak nih, dia udah buat band, udah buat ini, udah buat itu. Kalau di RCTI tulis masalah bank dia itu sedikit, langsung dipanggil banyak. Kaya informasi nanti akan saya tambahkan sebelum sudah saya kirim, nanti akan kita tambah lagi supaya lebih kaya. Tapi intinya adalah bahwa ini keprihatinan kita semua, bagaimana kita harus menjadi kita harus menjadi pembaca yang kritis terhadap media. Karena media kalau bukan kita yang kritik, kita yang peduli, maka mereka akan berjalan seolah-olah ini nggak akan kejadian apa-apa. Maka kita harus menguatkan literasi kita terhadap pembacaan kita dalam media. Jangan kita berpangku bahwa anak zaman now dia salah cium-cium itu. Jangan ada kejadian itu, tapi kritisi bahwa ini nggak boleh dimuat di fotonya, dimuat di media atau dimuat di YouTube dan sebagainya. Kita harus lebih kritis. Maka kekritisan kita ini akan menyelamatkan generasi kita, akan menyelamatkan pers kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.